Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Setelah di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang peta minda. Jadi, jika teman-teman belum ada yang menonton video penjelasan pada materi tersebut, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton video penjelasannya sebelum melanjutkan pembahasan kita pada materi di video kali ini. Ya, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Jadi saya ulangi lagi. Paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kamu telah mempelajari berbagai jenis teks atau paragraf, antara lain deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Pengetahuan ini diperlukan agar kamu mampu membuat tulisan terkait dengan ide yang kamu peroleh, kemudian mengomunikasikannya kepada orang lain. Pertama, teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan objek dan dibuat agar dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah melihat atau merasakan objek yang digambarkan. Aspek yang digambarkan berupa karakteristik, keadaan, sifat atau perasaan yang dimiliki objek. Teks deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara utuh kepada pembaca agar dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan dengan jelas. Teks deskriptif adalah hasil dari observasi atau pengamatan. Jadi, informasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek harus secara jelas dan sesuai fakta dan data yang ada pada objek tersebut. Ciri-ciri teks deskriptif. Yang pertama, memvisualisasikan objek benda, tempat, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tersebut seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. Yang keempat, banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Kemudian, pengembangan teks deskriptif. Yang pertama, teks deskriptif spasial, menggambarkan objek yang berupa ruang. Lalu yang kedua, teks deskriptif subjektif, berisi tentang gambaran objek berdasarkan tafsiran atau kesan perasaan penulisnya. Penulis menggambarkan objek tersebut berdasarkan opini pribadi. Lalu yang ketiga, teks deskriptif objektif, menggambarkan objek secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan yang sebenarnya. Teks tersebut tidak disertai dengan opini penulis. Selanjutnya, contoh teks deskriptif. Kelas 10 TKJ sudah menjadi seperti rumah bagi kami di sekolah. Di sanalah kami bertemu dengan teman-teman yang sangat baik, ramah, dan hangat. Di sana juga kami menuntut ilmu demi meraih masa depan. Walaupun kelas kami tidak begitu luas, hanya sekitar 7 kali 6 meter persegi, tetapi kelas ini sangatlah bersih dan nyaman. Lantai kelas dilapisi keramik putih yang sangat bersih dan mengkilap. Tidak hanya bersih, kelas kami juga sangat lengkap. Kami mempunyai 34 buah kursi dan meja. Di depannya terdapat papan tulis putih yang besar. Di samping kiri papan tulis terdapat meja guru dan lemari besar. Di dinding kelas yang berwarna putih dan bersih juga dihiasi oleh foto presiden serta wakil presiden, gambar para pahlawan, Pancasila, dan kata-kata mutiara. Di dinding belakang kelas juga terdapat sebuah mading yang dihiasi dengan pantun, puisi, dan kata-kata mutiara karya kami semua. Itulah gambaran tentang kelasku. Kelas yang sangat bersih dan lengkap sehingga kami semua semangat dalam belajar demi menyongsong masa depan kami. Nah, jadi ini tadi adalah contoh teks deskriptif. Yang kedua, teks argumentatif. Teks argumentatif atau argumentasi adalah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan atau ide pribadi dari penulis. Cara membuat teks argumentatif dengan menghimpun pendapat, sikap yang disertai dengan alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan gagasan pokok yang dibawanya. Tujuan teks argumentatif. Teks argumentatif bertujuan agar pembaca yakin serta terpengaruh agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis.
Agar tujuan tersebut tercapai, teks argumentatif harus menyertakan fakta yang aktual seperti data, hasil penelitian, teori dari ahli, dan contoh. Lalu, ciri-ciri teks argumentatif. Pertama, berisi pendapat, pandangan atau keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Lalu yang kedua, memiliki data yang faktual dan dapat digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Yang ketiga, menjabarkan suatu permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogikan. Lalu yang keempat, diakhiri dengan suatu kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas, bukan merupakan penegasan kembali dari topik utamanya. Lalu selanjutnya, jenis-jenis teks argumentatif. Yang pertama, teks argumentatif sebab akibat. Berikut contohnya. Musim kemarau tahun ini merupakan musim kemarau terparah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tidak ada turunnya hujan selama 4 bulan menyebabkan tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini diperkirakan hujan akan turun bulan depan. Jika itu terjadi, maka dapat dipastikan kemarau ini bukan kemarau biasa karena terjadi selama 7 bulan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BMKG tahun lalu, kemarau yang hanya terjadi selama 5 bulan. Hasilnya, petani-petani banyak yang merugi karena gagal panen, yang disebabkan tidak ada air yang dapat mengairi persawahan mereka. Lalu yang kedua, teks argumentatif akibat sebab. Berikut adalah contohnya. Jumlah kecelakaan di Sulawesi Tengah tahun ini melonjak naik dengan tajam, bahkan lebih parah dari tahun lalu. Menurut data yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di Sulawesi Tengah hanya mencapai 4.000 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun ini yang sudah melampaui angka 4.000, dapat dipastikan akan semakin bertambah dan lebih banyak dari tahun lalu. Melonjaknya kecelakaan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor. Yang ketiga, teks naratif. Teks naratif merupakan teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu sehingga pembaca bisa merasakan kejadian tersebut. Teks naratif merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan suatu peristiwa dalam urutan dan kurun waktu tertentu dengan sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Teks naratif dapat berupa fiksi seperti cerpen, novel, dan sugesti. Dalam teks naratif terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Teks naratif tidak memiliki kalimat utama. Macam-macam teks naratif. Yang pertama, teks naratif kejadian. Merupakan teks yang menceritakan suatu kejadian tertentu atau suatu peristiwa. Yang kedua, teks naratif runtut cerita. Adalah teks yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan atau perbuatan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Lalu ciri-ciri teks naratif. Pertama, terdapat tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Lalu yang kedua, mementingkan urutan waktu maupun urutan peristiwa. Yang ketiga, tidak hanya terdapat pada karya fiksi, cerpen, novel, roman, tetapi terdapat juga dalam tulisan non-fiksi, seperti biografi, cerita nyata dalam surat kabar, sejarah, atau riwayat perjalanan. Lalu selanjutnya, pola pengembangan teks naratif. Yang pertama, teks naratif ekspositoris atau non-fiksi. Merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti peristiwa kepahlawanan, sejarah, biografi atau autobiografi, atau cerita nyata dalam surat kabar. Yang kedua, teks naratif sugestif atau fiksi. Merupakan cerita yang menonjolkan khayalan penulis, sehingga pembaca dapat terkesan dan tertarik dan merasa mengalami peristiwa pada cerita tersebut. Ini seperti cerpen dan novel. Lalu selanjutnya, contoh teks naratif. Berikut adalah contohnya. Pergilah Arya ke pasar menggunakan sepeda ontelnya. Sesampainya di pasar, dia membeli kebutuhan hidupnya bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, dia kembali mengayuh sepeda ontelnya untuk segera pulang ke rumahnya, yang hanya berupa sebuah gubuk kecil yang berada di pinggir sungai. Jadi ini dia contoh teks naratif. Yang keempat, teks persuasif. Teks persuasif merupakan teks yang berupa ajakan kepada para pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang diungkapkan penulis. Teks persuasif banyak dipakai oleh media,
produsen produk tertentu atau keperluan politik, karena teks persuasif merupakan cara yang paling efektif untuk memengaruhi pembacanya. Ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, dikarenakan tujuan utamanya untuk memengaruhi pembaca, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Yang kedua, teks persuasif meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, teks persuasif banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan lakukanlah. Yang keempat, teks persuasif biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Lalu jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif politik. Merupakan teks yang berisi tentang usaha mengajak atau memengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Teks atau paragraf persuasif politik banyak digunakan oleh politikus untuk kepentingan partai atau negara. Lalu yang kedua, teks persuasif pendidikan. Digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Teks persuasif pendidikan biasanya berupa himbauan, anjuran, motivasi, atau panduan. Biasanya teks tersebut digunakan oleh guru untuk memengaruhi anak didik mereka supaya giat belajar. Yang ketiga, teks persuasif advertensi. Dibuat untuk digunakan produsen dari suatu produk tertentu. Teks tersebut bertujuan mengenalkan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Teks ini sering disebut juga dengan iklan. Iklan yang baik dapat memengaruhi konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat adalah teks persuasif propaganda. Digunakan untuk menyampaikan informasi dengan tujuan agar para pembaca melakukan atau mempercayai yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, pendekatan membuat tulisan atau paragraf persuasif. Yang pertama, pendekatan emotif. Merupakan suatu bentuk pendekatan yang bertujuan untuk membangkitkan dan merangsang emosi para pembaca. Lalu yang kedua, pendekatan rasional. Merupakan suatu bentuk pendekatan yang di dalamnya terdapat fakta-fakta yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca. Lalu kemudian contoh teks persuasif. Berikut adalah contoh teks persuasif. Dewasa ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun di dalam tubuh kita. Jika sistem imun di dalam tubuh kita melemah, maka tubuh gampang sekali terkena penyakit. Selain itu, makanan-makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang baik. Bahkan saat ini telah banyak penjual makanan-makanan yang tidak sehat. Terlebih lagi dengan padatnya aktivitas, membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Padahal olahraga sangatlah baik untuk kesehatan kita. Akibatnya, tubuh menjadi lemah sehingga mudah terjangkit virus-virus yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar kita tidak mudah sakit dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga yang rutin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau belum paham dari penjelasan saya, silakan bertanya di kolom komentar pada video ini. Dan kemudian jika kalian merasa mendapatkan ilmu baru setelah menonton video penjelasan ini, silakan like videonya, kemudian juga share ke teman-teman kalian agar supaya teman-teman kalian mengetahui tentang materi ini. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe channel ini agar supaya nantinya channel ini makin berkembang ke depannya. Jadi sampai bertemu di materi-materi selanjutnya di video-video yang akan datang. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.